Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang hasil dari penelitian kami yang berjudul Penguatan Strategi Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Bisnis dan Manajemen Perkantoran. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Syalwa Rizkia Putri Purnama dengan NIM 2415371. Selanjutnya ada Cynthia Rahayu, ada Sani Azalia Rizky, ada Zahra Afri Rahma, dan yang terakhir ada Taufik Valen. Komunikasi efektif sangat penting dalam dunia bisnis dan perkantoran karena berpengaruh pada efektivitas kinerja, kelancaran interaksi, dan juga citra positif suatu perusahaan. Tantangan yang sering dihadapi antara lain adalah perbedaan dialek, perbedaan budaya, dan juga penggunaan tata bahasa atau istilah yang tidak tepat, yang mana hal ini sering menimbulkan miskomunikasi dan juga dapat menurunkan profesionalitas. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat sesuai kaidah dapat membantu menyampaikan pesan secara jelas, akurat, dan efisien. Kemampuan membuat kalimat persuasif dan juga penggunaan tata bahasa yang tepat sangat diperlukan agar komunikasi kantor dapat terus berjalan secara optimal. Penggunaan bahasa profesional juga dapat mendukung interaksi antar pegawai dan mendukung suasana kerja yang harmonis. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk memperkuat keterampilan berbahasa Indonesia di kantor agar komunikasi bisnis dapat terus berjalan secara efektif dan profesional. Metode dari kelompok kami yaitu metodenya deskriptif kualitatif. Alasan kenapa kami memilih metode deskriptif kualitatif yaitu karena kami ingin mengetahui atau meneliti langsung ke lapangan seperti itu. Lapangan yang kami maksud yaitu pegawai swasta ataupun karyawan swasta dan kami juga memakai subjek survei dan juga angket yang sudah kami buat. Angketnya itu yaitu di Google Form yang umum seperti biasa gitu ya kan. Dan kami juga melakukan angketnya itu dengan teknik tertutup dan juga terbuka. Maksudnya tertutup dan juga terbuka ini yaitu jikalau tertutup surveinya itu sudah ditetapkan pertanyaan dan jawabannya oleh yang membuat angket tersebut, yaitu kami sendiri. Nah, jikalau terbuka itu responden bisa lebih terbuka untuk menjawab pertanyaannya yang sudah kami buat dari angket kami, seperti itu. Jadi itulah tadi metode yang kami pakai dari kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan. Banyak karyawan yang belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, entah itu secara lisan maupun tulisan. Akibatnya, pesan yang disampaikan sering tidak jelas dan mudah menimbulkan salah paham. Hal ini bisa membuat kerja menjadi lambat, timbul konflik, dan juga mengganggu kinerja tim. Yang kedua, dominasi bahasa asing. Saat ini penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris semakin sering digunakan di tempat kerja. Banyak orang merasa bahasa asing terdengar lebih keren, modern, atau menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tapi jika terlalu sering dipakai, bisa membuat bahasa Indonesia jarang digunakan dan kurang dihargai. Hal ini bisa mengancam peran bahasa Indonesia di dunia kerja dan mengurangi rasa bangga terhadap bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam lingkup komunikasi bisnis dan manajemen perkantoran.
Berdasarkan hasil penelitian kami yang melakukan kuesioner dan dibagikan kepada pegawai negeri maupun pegawai swasta, banyak dari mereka yang memilih poin-poin penting sebagai strategi untuk menguatkan bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu penyusunan panduan kebahasaan perusahaan. Panduan ini berfungsi sebagai acuan resmi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Tidak hanya itu, panduan ini memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam seluruh komunikasi, baik itu komunikasi tertulis maupun lisan. Panduan ini juga dapat memastikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini telah dilakukan secara seragam di semua unit kerja. Lalu yang kedua itu ada pelatihan berkala. Nah, pelatihan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan karyawan, baik itu dalam menyusun dokumen ataupun melaksanakan surat menyurat, bahkan dalam komunikasi perkantoran ataupun komunikasi bisnis itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada evaluasi ataupun pengawasan internal. Nah, ini tuh dilakukan untuk mengukur bagaimana implementasi bahasa Indonesia yang telah dilakukan dalam komunikasi bisnis ataupun dalam lingkup perkantoran. Apakah sudah berhasil ataupun masih kurang untuk dilaksanakan, maka harus dilakukan evaluasi secara berkala. Lalu ada juga yang terakhir yaitu pelaksanaan kampanye kebahasaan. Nah, ini pun sama seperti pelatihan berkala, akan tetapi kampanye ini lebih ditekankan kepada pemahaman karyawan tentang menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ataupun yang tepat, sehingga dalam melaksanakan komunikasi bisnis itu penggunaan bahasa Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam manajemen bisnis dan komunikasi kantor. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan konsisten akan meningkatkan profesionalisme, memperkuat jati diri perusahaan nasional di era globalisasi, dan dapat memperkuat identitas perusahaan. Oleh karena itu, disarankan kepada perusahaan mereka bisa lebih meningkatkan dan mengadakan evaluasi secara berkala dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar kepada karyawannya, meningkatkan kepelatihan kepada karyawannya, karena bahasa Indonesia yang benar itu akan menjadi kelancaran dalam bekerja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.